Shalom Kingdom Leaders, khususnya untuk Anda para leaders yang sudah terdaftar sebagai peserta Kingdom Leadership Conference 2025 Thai Kingdom Come. Sungguh sukacita yang luar biasa karena kuota 1.500 peserta sudah tercapai dalam periode early bird ini. Karena itu, pendaftaran dari KLC 2025 resmi ditutup. Kami mengingatkan kembali untuk para peserta bahwa Kingdom Leadership Conference 2025 akan diadakan di GBI Rock Lembah Pujian dan Pasar Bali, Menora Hall pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2025. Dan tentu saja Kingdom Leaders dalam KLC 2025 ini kita akan sama-sama dilayani dan diberkati oleh para pembicara yang luar biasa. Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Reverend Dr. Peter Tanci, Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Roni Dwi Kora Subito, dan Ibu Shirley Coandalaus. Selain itu, dalam KLC 2025 tahun ini, kita juga akan sama-sama dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tidak ketinggalan juga akan ada 9 workshop yang akan memperlengkapi kita agar setiap kita dapat melayani dengan lebih excellent lagi. Karena itu Kingdom Leaders sembari menunggu waktu tibanya KLC 2025, kami sudah siapkan satu link yang akan berisi mengenai general info KLC 2025. Di sana akan disediakan profil pembicara, detail acara dan juga rundown, informasi akomodasi dan transportasi, dan beberapa kontak person yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan informasi lengkap seputar KLC 2025. So Kingdom Leaders, sampai berjumpa di KLC 2025 Thai Kingdom Come. Jesus loves you abundantly. See ya. Sekali lagi, Shalom Congregation. Merdeka. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia yang ke-80. Kiranya Tuhan berkati kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang benar, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada malam hari ini juga kami boleh hadir ke tempat ini untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah bersama-sama, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, yang namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Tuhan, supaya bangsa kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya Engkau berdaulat Tuhan. Dan kami berdiri sebagai tubuh Kristus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Poso yang mengalami bencana alam pagi tadi Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik dan kami lepaskan shalom, shalom. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan membawa sukacita, kekuatan Tuhan dan pengharapan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu, tangan-Mu Tuhan ada bagi mereka, ada bagi saudara-saudara kami yang ada di Poso. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been Your goodness is running after, yes
menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan hatiku. Tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Yes. Ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau ada di dalam kami dan hanya Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Yes. Kau yang hidup di dalamku menjadi
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Oke, Gishan, dipersilakan duduk. Shalom Kegishan, sekarang kita akan masuk dalam momen persembahan umum dan diakonia. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Sekarang kami akan mengembalikan sebagian yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan bijak sehingga dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Kegishan yang beribadah secara langsung di gereja ini, persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama melalui amplop persembahan yang tersedia dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan setelah ibadah yang selesai. Cara yang kedua, Kegishan dapat memberikan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar maupun yang berada di depan kursi teman-teman sekalian. Bagi Kegishan yang beribadah secara online, Kegishan dapat menabur dengan cara scan QR Code pada layar yang tertera. Terima kasih untuk hati yang memberi, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rokuta. Apa ada mungkin boleh dilambaikan tangannya? Yang baru pertama kali hadir, ada satu di tengah, halo. Boleh tetap diangkat kakak, biar kakak Ashernya menyapa. Masih ada lagi kah? Di extension hall juga mungkin boleh dibantu kakak Asher. Masih ada? Masih ada? Tidak? Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Selamat beribadah di GBI Rokuta. Apabila belum memiliki gereja menetap, kami undang kembali untuk hadir beribadah minggu depan. Jadwal ibadah dan informasi mengenai kegiatan gereja khusus untuk ibadah di jam 7
bisa teman-teman lihat di sosial media kami KGC Kuta. Itu ada Instagram dan Facebook. Lalu untuk informasi mengenai ibadah umum dan kegiatan yang lainnya, kita ada beberapa platform: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Threads dengan nama GBI Rock Kuta. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk antusias teman-teman semua yang sudah mendaftar di acara Kingdom Leadership Conference 2025. Dan saat ini kuota pendaftaran sudah tercukupi sebanyak 1.500 peserta. Dan dengan ini juga kami mengumumkan bahwa pendaftaran KLC 2025 sudah ditutup. Dan ada yang belum komsel di sini kah? Buat yang belum komsel, wajib komsel. Yang mau cari tahu informasi mengenai komsel, yang mau gabung komsel, bisa banget nanti setelah ibadah ini selesai. Nanti akan ada kakak-kakak Asher di luar sana yang akan membantu teman-teman semua menemukan tempat komsel yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman semua. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan senantiasa tercurah. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah
Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar benih firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu di tengah-tengah kami ada anak-anak muda yang penuh dengan potensi Tuhan. Mereka akan jadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, berbuah dan berguna menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya dan kami percaya kami akan pulang dengan banyak hal Tuhan yang kami dapatkan untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, shalom semuanya. Oke. Di rumah saya itu rumah saya nggak terlalu besar gitu ya, tapi punya halaman kurang lebih lebarnya sekitar 80 cm. Tapi dengan halaman yang cukup kecil seperti itu seringkali tumbuh tanaman-tanaman yang kadang-kadang kita nggak pernah merasa menanam tanaman itu, tapi kemudian dia tumbuh. Salah satu tanaman yang saya tanam sendiri adalah pemberian daripada anak komsel saya, itu namanya pohon melati Belanda. Dan itu sudah kurang lebih mungkin 3-4 tahun dia bertumbuh. Saya taruh di pinggir garasi saya, jadi pada saat dia naik, kemudian dia melengkung gitu ya, itu bunganya itu bagus, merah putih, dan harum sekali. Nah, suatu saat di sekitar tanah itu kemudian tumbuh sebuah tunas yang muncul gitu ya. Saya enggak tahu pohon itu apa, tapi kemudian istri saya bilang begini, itu pohon jangan kamu cabut gitu kan ya. Biarin dia bertumbuh, aku mau pelihara. Oke, aku enggak akan cabut itu pohon, tapi aku akan kasih kamu kesempatan untuk pelihara. Kemudian dia dengan kesehariannya dari air sisa beras, ya, dari beras, kemudian disiramlah itu tanaman-tanaman yang ada di rumah. Kemudian pohon itu bertumbuh kurang lebih 20 cm, 50 cm, 1 meter, 1,5 meter, dan terakhir itu sekitar kurang lebih 2 meter dia tumbuh. Nah pada saat kemudian dia bertumbuh kurang lebih 2 meter dengan cabang-cabangnya, muncullah buahnya ternyata. Dan buahnya adalah buah apa namanya? Serikaya. Kalau saya dari Bali, saya bilangnya buah silik gitu ya. Dan itu pohon silik gitu kan. Tiba-tiba dia muncul seperti itu dan kemudian beberapa saat lamanya dia menghasilkan buah-buah gitu kan dari pohon itu. Nah, suatu ketika pada saat saya lagi duduk di rumah, saya lagi kerja di depan laptop saya, kemudian istri saya datang gitu kan dengan muka yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, sumringah gitu. Dia petik rupanya dari silik itu, kemudian dia kasih di hadapan muka saya. Dia bilang begini, lihat ini buah dari pohon yang aku pelihara, dia bilang begitu. Itu cuman buah silik ya. Buah serikaya ya, yang kita cari di pasar itu ada gitu loh. Bukan sesuatu buah eksotik yang mahal gitu kan, tapi ada. Tapi karena ini ditanam, dipelihara sama istri saya, jadi buah itu jadi berharga buat dia. Apalagi kemudian pohon itu kemudian menghasilkan buah-buah yang banyak gitu kan. Nah kurang lebih mukanya itu seperti ini wajah istriku gitu ya. Jadi dengan penuh sukacita dia bawa ke hadapan saya nggak bisa bayangin wajahnya dia karena masih terbayang-bayang gitu loh. Ya, saya coba minta tolong sama AI gitu kan. Tolong ya dari foto istriku ini buatkan wajah yang sumringah gitu kan. Dengan latar belakang pohon silik gitu ya. Dengan dia memegang sebuah buahnya dengan perasaan penuh sukacita dan bahagia. Dan kemudian AI membuat seperti ini. Keren juga gitu ya, 5 menit selesai gitu kan. Tapi asik gitu kan AI zaman sekarang ini. Nah demikian pula Tuhan dengan kita anak-anaknya. Tuhan adalah yang paling berbahagia, paling bersukacita, paling bangga saat lihat anak-anaknya itu berhasil. Saat dia lihat anak-anaknya itu bisa tumbuh di dalam perkenanannya dia. Saat anak-anaknya itu bisa tinggal di dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran, menghasilkan buah sesuai dengan potensi talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan adalah yang paling berbahagia dibanding siapapun yang ada di muka bumi ini pada saat dia melihat kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Amin. Apakah kemudian kita bertanya, adakah di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu bangga akan manusia ciptaannya? Ada. Namanya siapa? Ayub. Tadi saya ada minta Ayub pasal yang pertama, boleh ditampilkan Ayub yang pasal yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, Ayub pasal pertama ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba,
3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah apa? Yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sekalipun Ayub diberkati, tapi dia tetap hidup dalam kesalehan. Dia menjauhi kejahatan. Dan kemudian kita lompat kepada ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis gitu ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Gitu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ada contohnya di bumi ini manusia yang bisa hidup berjalan di dalam kesalehan, hidup jujur dan menjauhi kejahatan, kaya dan diberkati gitu kan. Demikian pula dengan kita. Firman Tuhan bilang begini. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar, yang layak disembah. Bahwa Ia gunung batuku, tempat perlindungannya kita. Tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu adil dan benarlah jalannya. Firman Tuhan ini mengajari kita yang pertama orang benar. Kita semua di sini orang benar. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Siapa di sini orang benar? Boleh angkat tangannya. Amin. Orang benar itu artinya orang yang bertobat dari segala dosa dan kesalahannya. Berbalik kepada Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dengan demikian kita dulu orang yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma pada saat mengeluarkan tunas artinya akarnya itu sudah menemukan sumber air di dalam tanah. Akarnya itu mendapat kekuatan daripada air yang ada di dalam tanah. Kemudian dengan kekuatan yang dia punya, dia siap untuk tumbuh ke atas, untuk menopang batangnya, untuk menopang daun-daunnya yang nanti akan kemudian muncul. Dan kemudian apa? Buah-buahnya. Dalam kondisi cuaca yang ekstrim sekalipun, akarnya yang sudah nempel dengan sumber air di dalam tanah, itu sanggup menopang batang pohon dan batang, daun dan buahnya. Itu yang dikatakan orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Karakteristik daripada pohon aras itu adalah pohon yang dianggap pohon yang indah, cantik gitu ya. Dan kemudian dikatakan pohon aras itu adalah pohon yang semakin tua, dia akan semakin kuat. Dia tidak menjadi layu tapi dia akan menjadi kuat. Dia akan dipakai di mana untuk jadi tiang-tiang di dalam bait Allah, di dalam istana-istana yang dibangun oleh Raja Salomo. Kekuatannya itu menjadi karakteristiknya. Demikian pula kita semuanya. Dan pada masa tua pun mereka apa? Masih berbuah. Gitu kan? Artinya apa? Seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, kita ini menghasilkan buah dan buah kita tetap gitu ya. Untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi gemuk dan segar. Itu bukan bicara kita obesitas gitu enggak ya, tapi kita sehat dan dipelihara oleh Tuhan sampai masa tua kita. Untuk memberitakan gitu kan, ada tujuannya bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan daripadanya. Itu yang firman Tuhan katakan. Apakah kemudian Mazmur 92 ini adalah sesuatu yang kemudian susah untuk kita lakukan? Apakah ini terlalu ideal untuk bisa kita jalani sepanjang hidup ini? Enggak. Kita masuk di dalam tema kita pada bulan ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Firman Tuhan katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk kita berakar, untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah, untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Firman Tuhan ini mengajari kepada kita dua hal. Yang pertama tentang identitas kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dan untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Dan kemudian apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk kita gunakan, untuk menjadi berguna dalam hidup kita, untuk kita bisa berjalan dalam kehendaknya. Firman Tuhan itu mengajari kita bahwa kita punya identitas yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita memiliki status sebagai anak Allah. Kita ini menjadi miliknya. Kita udah belajar tentang sebulan yang lalu ya, tentang kekudusan, bahwa kita dipisahkan. Kita jadi umat kepunyaannya, umat kesayangannya. Kita ini berharga dan mulia. Kita diberikan segala sesuatu yang berguna untuk kita mampu berkenan, mampu bertumbuh, mampu berguna, serta mampu berdampak di dalam kehidupan ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit karena penting buat kita tahu tentang identitas kita. Know yourself, know your God. Seperti itu ya. Firman Tuhan bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia kata Tuhan. Dan aku mengasihi engkau. Sebab engkaulah yang membentuk apa? Buah pinggangku sejak dari dalam kandungan ibu kita. Engkau menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan mengajari kepada kita bahwa Tuhan itu yang menenun kita. Tuhan itu yang membentuk kita. Dan kita ini berharga dan mulia di hadapannya. Kalau pada saat kita pulang gitu ya, kita mendapatkan, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kemudian kita, Pak Pendetanya gitu ya, saya biasa dipanggil Pak Pen gitu ya. Pak Pendetanya ngomong begini, terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Itu artinya sejak dari dalam kandungan. Kalau kita nanti punya baby gitu ya, kita menikah dan kita akan memiliki anak gitu ya. Kita akan lihat ya, dari kandungan itu ada USG-nya, kita bisa lihat bentuk hidungnya seperti apa, kupingnya di mana, matanya seperti apa. Kemudian pada saat dia lahir kita gendong dia, kita liatin dia, kita perhatiin semua segala kebutuhannya. Pada saat anak kita mulai merangkak, kita jaga dia supaya dia tidak celaka. Pada saat dia mulai belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berlari, belajar naik sepeda, kita tidak pernah tidak pernah kita mengabaikan apapun yang dia lakukan. Kita tetap memperhatikan, fokus kepada anak kita supaya anak kita tidak celaka. Kita memperhatikan dia baik-baik supaya apapun yang menjadi kebutuhannya kita berusaha untuk bisa penuhi. Sampai kemudian anak kita tumbuh jadi remaja, jadi anak-anak muda gitu kan. Kita bekali dia dengan pengertian tentang firman Tuhan. Kita perhatikan semua kebutuhannya. Anak saya tunggal gitu ya, seorang cewek tunggal. Kemudian dia selalu nempel dengan saya. Dari kecil, dari dia TK, SD, SMP, SMA, sampai dia mulai kuliah, saya anterin dia. Gak pernah gitu kan, sekalipun saya gak nganterin dia, saya selalu perhatiin dia. Saya ingin tahu apa sih kebutuhannya dia tuh apa aja. Demikian pula Tuhan gitu. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita tuh artinya tidak pernah sedetik pun ia tidak memperhatikan kehidupan kita. Satu momen yang paling menyedihkan, bukan menyedihkan, tapi buat momen saya yang hancur hati saya pada saat saya harus meninggalkan anak saya kuliah di tempat yang jauh gitu kan ya. Jadi saya tidak bisa lihat lagi wajahnya meskipun bisa lewat video call dan sebagainya. Tapi dalam momen di mana ada satu saat di mana musim dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita tidak bisa lihat dia secara langsung, tidak bisa pegang dia, nggak bisa elus dia seperti itu. Dia harus kuliah gitu kan. Kemudian sudah 6 tahun kita terpisah, dia sudah bekerja. Dan kalau dia pulang ke Bali, begitu saya kangen sama dia, kita bisa tidur bareng, kita bisa nonton bareng, saya bisa pegang tangannya. Itu momen yang istimewa gitu kan. Sampai suatu saat saya akan gandeng dia untuk saya bawa kemana, di pelaminan saya berikan kepada pasangannya seperti itu. Tapi kita sebagai manusia terbatas. Tapi Tuhan bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap Tuhan yang setia. Aku kan gendong kamu. Diperhatikan terus, face to face Tuhan perhatikan kita. Itu loh status identitas yang kita punya di dalam Tuhan. Itu loh Tuhan pemilik kehidupan kita. Yang begitu rindu melihat anak-anaknya itu sukses dan berhasil. Kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus
dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Kemudian dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah gitu ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Untuk kita bisa hidup dalam kesalehan. Untuk kita bisa hidup dalam kebenarannya Tuhan. Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu kalau kita baca tadi di dalam 1 Petrus 1, Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang kita butuhkan yang berguna untuk kita bisa tinggal dalam kebenaran, tinggal di dalam kekudusan untuk bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya dan memberi dampak bagi sekeliling kita. Kita belajar satu hal, waktu saya ikut Hagai gitu ya, saya belajar bahwa Tuhan itu sudah memperlengkapi kita semua. Gak ada daripada setiap ciptaannya yang gak diberikan potensi di dalam dirinya. Ada yang namanya G-Tars gitu. Apakah G-Tars itu? Saya akan cepat di sini, saudara-saudara bisa foto, bisa capture gitu ya. G-Tars itu bicara tentang gift, talents, ability, and resources yang ada di dalam kita. Silakan difoto, itu berguna buat kita kok, untuk kita tahu apa sih potensiku, karuniaku, apa sih buat anak-anak kita itu, apa sih yang bisa kita lihat gitu ya. Gift, apakah gift itu? Gift itu karunia, itu word of wisdom, word of knowledge, iman gitu kan. Bagaimana pintar dalam administrasi, murah hati, bisa mengajar dengan baik dan sebagainya seperti itu gift gitu ya. Karunia-karunia roh yang ada yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kemudian apakah lagi? Talents itu bicara tentang brainstorming, punya ide-ide yang baik gitu kan. Di dalam pekerjaan, dalam apapun tugas yang diberikan dia punya ide-ide gitu kan ya. Inspiring, perkataannya itu membangun. Pak Hendra ini kan suka kuliner gitu kan ya. Inspiring banget buat saya untuk cari makanan yang enak-enak gitu loh. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pergi ke sana yuk, kita coba yuk. Jadi inspiring people gitu kan. Self-managing, networking, innovating, listening. Kasih telinga buat sahabat kita, buat teman-teman kita itu juga bukan perkara yang mudah. Kita lebih seneng untuk ngomong lebih banyak daripada kita mendengarkan, betul ya? Tapi untuk bisa mendengarkan keluh kesah orang lain itu tuh butuh yang namanya talenta, negosiasi, programming dan sebagainya. Lanjut aja, ability, ada sekitar 34 ability yang bisa ada di dalam diri kita gitu kan. Gak mungkin gak ada salah satunya. Power to do things well gitu ya. Domain knowledge gitu kan. Tacit knowledge itu intuisi seperti itu. Ada yang otak kiri, ada yang otak kanan, ada yang bisa gambar bagus, arsitek dan sebagainya. Kemudian ada yang pinter manajemen, organisasi, leadership, public speaking gitu ya. Storytelling seperti itu ada. Dari namanya GTA gitu kan ya, adalah salah satunya. Dan saya mau bicara sedikit lebih banyak tentang R yang terakhir yaitu resources. Setiap dari kita semua di sini punya handphone kan, punya smartphone, betul? Di dalam smartphone kita itu pasti ada kuota internetnya, betul ya? Kalaupun nggak ada, biasa kita ke kafe gitu kan ya, kita cari wifi-nya, kita tanya kan. Dan kemudian tahu enggak, kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini sepertinya enggak bisa buat apa-apa di dalam hidup ini. Tuhan, kayaknya Tuhan gak adil dalam hidupku. Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa main musik, aku gak bisa nyanyi gitu kan ya. Aku gak bisa berkhotbah. By the way, saya gak bisa berkhotbah Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan bawa saya pelan-pelan, mau gak mau gitu kan ya. Akhirnya yang namanya G-Tars itu keluar dari dalam kehidupan saya bisa berdiri di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya bilang Tuhan ini aku, jadilah kehendak-Mu atas hidupku gitu kan. Pakai aku Tuhan, apa yang Engkau mau gitu kan ya. Kita punya parents, kita punya mentors di dalam hidup ini. Saya di Lembah Pujian, saya punya Pak Jimmy sebagai mentor saya, sebagai gembala saya di sana. Saya banyak belajar dari beliau tentang macam-macam, tentang mendidik anak, tentang keuangan dan sebagainya. Kita punya parents, orang tua itu punya experience. Kita punya knowledge, anak muda, tapi orang tua punya experience. Tanya sama papa mama, tanya sama orang tuanya kita. Dan handphone kita, smartphone kita itu aset kita yang berharga. Saya bisa investasi di situ, saya bisa nabung di situ, saya bisa belajar tentang keuangan di situ, saya bisa banyak belajar tentang kekudusan dari YouTube yang ada di smartphone saya,
Ya kan? Kalau kita mau memaksimalkan dengan baik, kita akan dapat banyak hal daripada handphonenya kita. Percayalah, ada apps di dalamnya, ada AI yang bantuin saya bikin gambar itu tadi. Kalau dulu saya bikin gambar itu nggak bisa. Bisa mesti saya ikut kursus dulu berbulan-bulan baru bisa bikin gambar. Sekarang dengan AI yang ada di handphonenya kita gitu ya. Dengan cuma 5 menit aja kita kasih perintah, kemudian jadi seperti itu gitu. It's so powerful gitu kan dari handphonenya kita. Tapi seringkali kita nggak pernah memanfaatkannya. Kita cuma scrolling TikTok, ketawa-ketawa, hahaha gitu ya. Ngeliatin Instagramnya orang, kemudian kita jealous, kemudian kita iri dan sebagainya. Ya akhirnya kita nggak jadi apa-apa gitu kan ya. Kita cuma balik badan kiri, balik badan kanan, ngeliatin apa yang ada di Instagram, ada yang di Facebook, ada yang di TikToknya kita. Coba belajar manfaatkan gitu loh. Itu resources yang Tuhan kasih kok buat kita untuk kita bisa berhasil di dalam hidup ini. Nah, kenapa kita nggak bisa memanfaatkan apa yang Tuhan kasih? Saya mau kasih tahu tentang sesuatu ini ya. Ini ada mobil, namanya mobil apa? Lambo gitu ya, Lamborghini gitu kan. Mahal nggak Lamborghini? Mahal ya, bisa belasan miliar harganya satu yang baru. Tapi dikatakan demikian, no matter how good you are, sebagus apapun kalian, if you are in a wrong place, you are worthless. Gak ada artinya seperti itu. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 bicara tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Orang yang dikasih 1 talenta, hamba yang dikasih 1 talenta itu, kemudian apa yang dia lakukan dengan talentanya? Dia simpan, ditaruh di dalam tanah. Itu sama seperti Lamborghini yang ditaruh di gudang. Dibiarkan berdebu, nggak pernah dipakai gitu kan dia, percuma gitu loh. Padahal Tuhan sudah kasih sesuatu yang berharga, sekalipun 1 gitu kan ya, tapi itu ada nilainya. Kalau kita mau kerjakan dengan setia gitu kan ya, itu nilainya itu luar biasa. Kalau 1 talenta itu nggak ada artinya, kenapa Tuhan ambil kasih kepada yang punya 10 talenta? Artinya apa? 1 itu sangat berharga dan Tuhan marah gitu loh sama hambanya. Nggak berguna gitu kan ya, punya Lamborghini kan. Kalau saya misalnya dikasih sama Tuhan 1 Lamborghini gitu kan ya, Pak Hendra dapat 10, it's okay, no problem. Saya punya 1 gitu ya, 1 itu 15 M. Saya bisa beli investasi macam-macam kok, beli tanah gitu kan ya, investasi di surat utang negara, beli saham gitu kan, dan sebagainya. Kita bisa kembangkan itu semua untuk untuk kita bisa berbuah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita compare lagi kan ya 5:21 gitu kan ya, bagaimana dengan Lukas 19 ayat 12 sampai 27, bicara tentang 1 mina, 10 orang hamba dipanggil masing-masing dikasih 1. Dan dikerjakan, 1 dari 10, 1 jadi 5, 1 tetap dia simpen seperti itu. Enggak diapa-apain gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup ini. Kemudian pakailah talent, gitars yang tadi Tuhan kasih buat kita itu dengan maksimal gitu kan ya. Kerjakan dengan rajin dan bertanggung jawablah. Pada saat kita mengerjakannya itu ada kok reward yang Tuhan kasih gitu ya. Nah kemudian berikutnya ada lagi 1 ini. Punya talenta begitu luar biasa, ya kan? Dikasih talenta, dikasih hikmat yang luar biasa. Pada saat dia memulai kerajaannya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan dia minta hikmat untuk memimpin bangsanya. Siapa dia? Raja Salomo. Dia punya segala-galanya. Tapi tetap seperti Lamborghini ini. No matter how good you are, gak seberapa apapun kehebatan kita, raja, istrimu 1000 gitu kan, sama gundikmu, emas yang kamu punya bertonton gitu kan. If you are in a wrong place, tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Itu artinya you are worthless juga. Makanya Salomo bilang di bawah langit ini segala sesuatu apa? Sia-sia, zero gitu ya, worthless gitu kan. Lucu ya, King Salomo itu adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di bumi ini. And also one of the most foolish. Tapi juga orang yang paling bodoh gitu kan ya. Salomo adalah orang yang squander, itu menyia-nyiakan by disobeying God's commandment. Dia tidak setia kepada Tuhan dan dia tidak melakukan perintah Tuhan. Tidak seperti papanya Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 firman Tuhan bilang seperti ini terhadap Daud. Setelah Saul disingkirkan, Saul itu juga God's commander kok. Allah mengangkat siapa? Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku.
dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Dan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Salomo nggak buat seperti itu. Salomo dalam perjalanan hidupnya mungkin dia mulai dengan baik. Dia mempersembahkan korban yang luar biasa seperti itu. Kemudian Tuhan hadir gitu kan pada saat pentahbisan bait suci. Hadirat Tuhan datang, dia tersungkur dan itu suatu momen yang luar biasa. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, istri dan gundingnya itu mencondongkan hatinya terhadap ilah-ilah yang lain. Akhir daripada hidupnya dia melanggar daripada firman Tuhan. Kerajaannya harus pecah setelah pada keturunannya dia. Itu Tuhan marah sama Salomo. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau kalau pada saat kita diberkati luar biasa, kita menyimpang daripada Tuhan. Tapi kita mau juga seperti Ayub. Sekalipun kaya, tetap apa? Hidup saleh, hidup berkenan, hidup jujur, meninggalkan kejahatan, menjauhi kejahatan dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apakah ada anak muda yang sejak mudanya sampai akhir hidupnya, kemudian dia bisa jadi contoh buat kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan, tidak kompromi, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan? Ada. Namanya siapa? Namanya Daniel. Kita lihat perbandingan antara Daniel dengan Salomo gitu ya. Daniel itu berumur 15 sampai 20 tahun pada saat dia dibuang ke Babel. Salomo berumur 20 tahun pada saat dia memerintah sebagai raja. Sama-sama masih anak-anak muda, sama-sama seumuran saudara-saudara yang ada di sini semuanya. Kalau saya tua dikit aja gitu ya. Tapi sama seperti kalian 15 sampai 20 tahun seperti itu. Dikatakan demikian. Salomo itu memerintah cuman kurang lebih 40 tahun aja. Dia berumur 60 tahun pada saat dia mati, dia memerintah umur 20 tahun, jadi cuman singkat aja 40 tahun. Tapi Daniel ya, pada saat berumur 15 sampai 20 tahun dibuang ke Babel, dididik di istana dalam pemerintahan Nebukadnezar, berapa tahun dia melayani Babilonia, kemudian Media Persia, dan terakhir itu Persia dalam Raja Kores. Kemudian diperkirakan dia berumur 85 sampai 90 tahun. Kalau kita ngambil umur 20 sampai 85 berarti dia melayani 65 tahun jadi orang kepercayaan raja. Berapa raja yang mempercayai dia? 4 raja ya. Nebukadnezar, kemudian Belsasar, kemudian Darius, kemudian yang terakhir itu Kores gitu kan ya. Seumur hidupnya berbuah, buahnya tetap menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Apa sikap hatinya? Tetap setia dan tidak menajiskan diri. Sedangkan Salomo menyimpang dari Tuhan pada masa tuanya. Ketaatannya seperti apa Daniel? Tetap berdoa meskipun dilarang, dia berani ambil resiko. Melanggar perintah Allah, itu Salomo yang dilakukan oleh Salomo. Kemudian apa respon Tuhan? Tuhan menyebut Daniel sebagai orang yang dikasihi. Identitasnya kita itu loh tadi ya. Dan didengar doanya. Apa respon Tuhan terhadap Salomo? Murka, kerajaannya akan diambil dari keturunannya. Pecah jadi 2. Kemudian bagaimana perlindungan Tuhan terhadap Daniel? Mengirim malaikat untuk menutup mulut singa. Umur berapa Daniel dimasukkan ke gua singa? 80 tahun. Sudah seharusnya dia pensiun gitu kan. Dia ada di zaman pemerintahan Darius. Tapi sekalipun dia sudah senior, saya tidak bilang dia tua gitu ya. Jangan pernah ada pensiun di dalam melayani Tuhan. Sekalipun dia sudah senior, dia tetap pegang kepercayaannya sama Tuhan. Dia tidak bimbang hatinya, dia tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Sekalipun harus dibuang ke gua singa, dia ambil resiko itu. Dan Tuhan memberikan perlindungan. Pujian di hadapan Tuhan, teladan kebenaran seperti Nuh dan Ayub. Terhadap Salomo tidak ada pujian dibanding ayahnya Daud. Legasinya apa? Teladan kesetiaan, iman yang kuat, integritas, dan hari ini kita lihat jendela jendela nubuatan, jendela dunia. Peta zaman itu kita masih baca tentang Daniel. Ya. Kemudian Salomo kerajaannya terpecah, membawa Israel kepada penyembahan berhala. Haleluya, tinggal 1 menit. Dan ini slide terakhir buat saudara-saudara kita yang tercinta, apa yang kita bisa belajari dari Daniel. Ini juga AI gitu ya, yang saya minta tolong gitu kan. Yang pertama, know your God. Yang tadi saya sudah jelaskan, siapa Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Yang begitu mengasihi, yang begitu menyayangi kita. Identitasnya tidak berubah. Sekalipun dia ada di kerajaan di luar Israel, sekalipun namanya diganti.
itu tidak mengubah siapa dia di hadapan Tuhan. Tetap setia, pegang teguh perjanjian dengan Tuhan, berjalan tidak menyimpang ke kiri daripada ke kanan, daripada firman dan perintah Tuhan. Setiap hari memilih untuk berjalan di dalam kebenaran, walking in godliness, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tidak pernah kompromi. Zaman sekarang orang hidup di tengah-tengah hitam dan putih, abu-abu, ya tergantung Pak gitu ya, kompromi. Daniel nggak pernah kompromi. Kemudian yang keempat, influence without being loud. Dia berdampak sekalipun dia tidak terlalu banyak bicara, tapi perbuatannya itu menunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah itu benar, hidup dan ajaib yang memelihara dia. Seperti Mazmur 92 tadi katakan, Tuhan itu gunung batuku, tempat perlindungan, tempat Tuhan yang menjaga kehidupanku. Dan kemudian yang terakhir, dia udah muncul ya, oke. Saya akan katakan demikian. Hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan penyimpangan. Pak Arifin tadi bilang, penyesatan itu banyak di dunia ini. Ya. Terhadap kebenaran terutama, terhadap Alkitab gitu ya. Kemudian banyak kompromi di dunia ini. Dan ada banyak tekanan masalah yang kita juga hadapi di dalam menjalani hidup ini. Tapi Tuhan tetap memanggil kita sebagai anaknya untuk apa? Hidup terpisah, tidak menjadi seperti di dunia ini. Tapi berjalan di dalam kekudusan, hidup dengan tujuan yang sudah dia tentukan dari semulanya, menjadi terang, be light di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah sekeliling sekitarnya kita. Kemudian kita memancarkan apa? Kebenarannya. Kemudian kita memancarkan kasihnya. Kemudian kita menyatakan kekudusannya di dalam hidup kita ini. Dan di akhir hidup kita, bukan pujian atau pengakuan dari manusia yang kita cari. Tapi biarlah Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita yang berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia, gitu kan ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ke dalam sukacita Tuhanmu. Itu yang sepanjang hidup yang kita cari. Itu yang namanya contentment, rasa cukup, rasa puas. Dalam hidup saya yang penting Tuhan itu disukakan, gitu kan ya. Saya selalu pulang, Tuhan, apakah khotbahku ini menyenangkan hatimu? Apakah apa yang kulakukan terhadap istriku, terhadap anakku itu menyenangkan hatimu? Kalau Tuhan bisa tersenyum seperti itu memuaskan diriku. Itu yang kita cari dalam hidup ini, bukan? Pemilik kehidupan kita puas dengan apa yang kita hasilkan di dalam apa yang sudah Dia taruh dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau hidup seperti Daniel, siapa yang mau berjalan seperti di dalam kehidupan Mazmur 92 tadi. Semua yang mau, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, main musik. Nggak ada lagu, oke. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur untuk bisa angkat tangannya dan kemudian dilayani? Ya. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Sudah semuanya? Haleluya. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Tuhan, Engkau setia. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan. Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kami. Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan. Kami kudus oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu juga setelahnya Tuhan Yesus mengangkat cawan berisi anggur dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Darahnya tercurah bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita dilayakkan, kita mendapat identitas baru. Kita menjadi anak Tuhan yang dikasihi dan berharga. Yang mau dipelihara, dijaga, dilindungi, dan dibuat berhasil oleh Dia.
Bukankah cawan yang berisi anggur ini yang kita angkat tinggi, yang kita tinggikan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terukur besar dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa Engkau sayang kepada kami. Kami sadar Tuhan, untuk kami mau melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, untuk hidup kami bisa berkenan, untuk kami bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami bisa berbuah lebat Tuhan, berbuah tetap Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, dan pada akhirnya kami mendapatkan kepuasan Tuhan di dalam Engkau. Karena kami bisa membuat Engkau bersuka cita dan berbahagia atas apa yang kami lakukan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami hebat, kuat dan gagah, tapi itu semua oleh karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat sebelum kita pulang. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyayangi kita, Dia akan melindungi tiap langkahmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Terangnya akan bersinar di dalam dirimu, menuntun tiap langkah kehidupanmu, sehingga engkau tidak akan menyimpang ke kiri maupun ke kanan daripada perintah-perintahnya. Dibuatnya engkau berhasil dalam pimpinan dan tuntunannya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, takkan pernah Ia berpaling daripadamu sedetik pun. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan tahu dan Tuhan akan menggenapinya. Terimalah berkat ini. Terimalah berkat yang luar biasa daripada Tuhan pada malam hari ini. Sampai selama-lamanya, sampai pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita semua yang diberkati, yang menerima berkat ini, kita katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk